Ini mata ini kan maunya melihat yang diharamkan. Zikirlah haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan bisa kita jaga pandangan, dengan pertolongan Allah kuat nanti kita. Jadi harus ada pada diri ini, saya lemah, ini di hadapan Allah ya. Saya lemah, saya tidak berdaya, saya bodoh, saya tidak mampu, kecuali Allah yang memampukan. Termasuk menjauhi maksiat, hadirin. Ini mata ini kan maunya melihat yang diharamkan. Zikirlah haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan bisa kita jaga pandangan, dengan pertolongan Allah kuat nanti kita. Maaf ya, yang pemarah, yang suka dendam, yang sering mudah sakit hati, yang emosional, baca zikir ini dengan keyakinan hilangnya keburukan diri kita itu dengan penjagaan Allah. Allah tahu ketika kita la haula wala quwata illa billah, tapi keyakinan kita ini, saya kejelekan saya ini bisa diilangin oleh Allah. Para perokok nggak usah ngacung, biasa aja, dan nggak usah senyum juga, saya jadi tahu. Lebih baik saya tidak tahu, hadirin. Coba merokok, la haula wala quwata, insya Allah berhenti tuh. Dengan keyakinan Allah lah yang menghentikan keinginan merokok tersebut. Ini kisah nyata, saya dengar ceramah seorang ustadz tentang ada di Timur Tengah orang yang tiba-tiba jadi sering ke masjid, seorang pemuda, padahal pemuda ini dikenal pemuda yang jauh dari agama dan pemabok. Ditanya, mengapa sekarang jadi rajin ke masjid? Ulama ini ingin mengetahui, maaf kalau ceritanya tidak mirip, tapi esensinya nanti didapatkan. Ternyata pemuda ini tidak sholat, bangun tidur persiapan mabok, tapi harus sarapan dulu supaya maboknya sukses. Kurang lebih begitulah. Sehingga dia ke warung untuk cari makanan ganjel persiapan mabok. Di jalan, ini musim dingin nih, dalam ceritanya itu tiba-tiba melihat seekor anjing yang kedinginan, anak anjing. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada anjing yang menggigil ini, diambil. Hadirin, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i melihat anjing itu agak berjarak ya, karena kita itu mengenalnya najis air liurnya. Tetapi tidak semua mazhab seperti mazhabnya Imam Syafi'i dalam menilai anjing. Jadi jangan heran kalau di beberapa tempat perilaku kepada anjing tidak selalu sama dengan yang biasa di Indonesia atau mazhab Syafi'i. Dipeluk, dia kasihan sekali, sampai akhirnya yang tadinya beli hanya buat makanan, beli makanan, susu untuk anjing. Sesampainya di rumah, anjing ini diselimutin, dikasih susu, dan sampai tertidur lagi nih calon pemabok ini. Dan yang menarik, ketika bangun katanya hilang itu keinginan untuk maboknya, hilang saja sama sekali, sampai tidak ada kepikiran. Ini tidak sulit bagi Allah menghilangkan keinginan ini. Allah tahu di hatinya ada kasih sayang, nolong makhluk yang Allah takdirkan kelihatan oleh dia kedinginan, dan timbul kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini mirip dengan kisah Israiliyat, wanita yang suka berbuat tidak baik, nolong seekor anjing. Nah, salah satu cara Allah mengubah orang ini adalah dibuat tidak mau lagi melakukan maksiat. Ayo, yang mau ngambek, la haula wala quwata illa billah.
Termasuk yang mau ngeres ya nggak? Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Dengan keyakinan kita bisa menjauhi maksiat dengan penjagaan Allah. Termasuk kita juga tidak bisa sholat, tahajud, ngaji, menghafal Quran, sedekah, wirid, datang ke majelis taklim, iktikaf, kecuali Allah nolong. Emang gampang Pak datang ke majelis apa? Ya itu maksudnya. Hujan lebat di mana-mana, pohon bertumbangan, angin besar, BBM naik. Belum? Sepeda sudah laku lagi sekarang. Sudah persiapan. Ada bagusnya tuh BBM naik. Toko sepeda jadi laku. Hadirin, emang gampang datang ke sini? Berdesak-desak. Saya aja barusan sholat kebagian di basement di bawah, telat sedikit. Kalau tidak Allah menolong, nggak akan datang ke sini. Percayalah, ini hanya dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau pengen tahajud, baca saja zikir itu. Dengan keyakinan kita bisa tahajud dengan pertolongan Allah. Kita rada malas baca Quran, la haula wala quwwata illa billah, kita akan lebih semangat baca Quran. Ini penting. Tidak ada daya menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Tidak ada kemampuan berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Keren sekali ini ya hadirin. Satu sisi kita menjadi tawadu, tidak ada ujub takabur, tapi sisi lain kita menjadi optimis karena ada yang menguasai segalanya, yang berkuasa mutlak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita jadi nggak putus asa karena mengetahui ada penguasa takdir yang senantiasa bersama kita, menyaksikan dan janji akan menolong dengan janji yang pasti ditepati.